Assalamualaikum Libra. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Libra. Ini saya ambil tema tentang 17 fakta yang menarik zodiak Libra gitu ya. Nanti seperti apa? Apakah ini resonate untuk kalian atau enggak gitu ya? Itu karena di sini saya ambil kartu cuman 17 kartu. Jadi yang saya reading ya 17 gitu ya. Itu barangkali mungkin ada di antara kalian yang nggak ada di sini untuk energinya atau untuk ini lebih ke cenderung ke karakter ya. Untuk readingan di sini gitu. Barangkali karakternya kalian nggak ada di sini ya otomatis mungkin ini bukan untuk kalian gitu, mungkin untuk zodiak Libra yang lainnya gitu ya, karena ini saya readingnya general reading gitu ya, general jadi untuk umum dan kolektif. Kalau ada yang resonate ya ini untuk kalian, kalau enggak berarti untuk yang lainnya gitu ya. Kalau kalian ingin personal reading tentang karakter pasangan atau karakter kalian sendiri atau mungkin permasalahan kalian sendiri, kalian bisa hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading secara detail pastinya tentang kalian sendiri gitu ya. Itu kalian bisa hubungi WA tersebut gitu. Oke, ini langsung kita readingkan aja untuk 17 fakta menarik di zodiak Libra. Kartu muncul pertama ada Nine of Cups ya. Si Libranya ini seseorang yang pendiam gitu ya, nggak banyak bicara gitu. Seseorang yang pendiam, nggak banyak bicara dan istilahnya kalau di segi apapun itu untuk si Libra menginginkan untuk adanya ketenangan, kenyamanan gitu ya. Itu jadi lebih aman untuk kehidupan Libranya sendiri itu yang difokuskan gitu. Makanya mungkin dengan diamnya Libra ini lebih cenderung ke memberikan energi nyaman untuk diri sendiri gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada Six of Cups. Si Libranya ini kayak selalu mengingat masa lalu gitu ya, seperti itu. Kayak misalkan ada seseorang di masa lalu nih di hubungan asmara di Libranya ya. Misalkan ada seseorang yang ada di masa lalu ini masih keinget terus gitu, di energinya Libra ini, Libranya nggak bisa melupakan orang-orang yang yang sudah ada di masa lalu gitu ya. Seperti itu. Jadi apapun masa lalu Libranya ini memorinya masih kuat dalam menyimpannya gitu ya, seperti itu. Gitu. Jadi nggak susah untuk melupakan orang di masa lalu gitu ya, atau susah untuk melupakan kejadian-kejadian masa lalu gitu ya, dan teringat terus gitu. Biasanya seperti itu untuk si Libranya ya itu. Dan di sini ada Seven of Swords untuk melewati proses kehidupan. Kalau si Libra ini meskipun ada pemikiran atau ada masalah yang difikirkan yang harus diselesaikan gitu. Misalkan ada permasalahan yang mungkin agak rumit misalkan ya, karena ini seven ya, itu jadi di sini lebih ke berpikir sambil berjalan gitu ya. Berpikir sambil berjalan, happy aja dalam mengatasinya, happy aja dalam menjalaninya gitu, meskipun mungkin ada permasalahan tersendiri seperti itu. Dan kemudian di sini ada Knight of Pentacles. Di karir keuangan, bisnis usaha ya dijalani aja gitu ya untuk saat ini, kedepannya gitu. Yang penting fokus untuk menjalani di situ gitu kan. Jadi istilahnya untuk karir keuangan, bisnis usaha di Libranya ya yang penting ada gitu ya, yang penting punya pekerjaan, punya usaha atau bisnis gitu, dan menjalani seperti air mengalir gitu ya. Itu nggak terlalu nggak terlalu dibikin overthinking gitu ya, seperti itu. Dan pada akhirnya di sini lebih ke slow aja lah ya untuk memberikan energi pergerakan Libra ke depan gitu. Yang penting
punya pekerjaan gitulah ya, seperti itu. Dan biasanya kalau menjalani pekerjaan dalam proses gitu tuh jalani aja seperti air mengalir, tetapi tujuan ke depan itu untuk si Libra menginginkan untuk adanya pencapaian gitu ya, adanya pencapaian yang misalkan kalau ingin mempunyai usaha atau bisnis atau karir keuangan itu ya benar-benar ingin dicapai, cuman prosesnya nggak terlalu ambisius gitulah ya, yang penting dijalani aja gitu, seperti itu. Meskipun mempunyai tujuan ke depan lebih besar, misalkan kalian sudah mempunyai usaha atau bisnis sendiri ya, ingin meningkatkan usaha atau bisnis tersebut lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih besar lagi gitu ya. Kalau di karir keuangan ya menginginkan untuk posisi atau jabatan atau pangkat gitu ya, di atasnya daripada sekarang gitu ya, itu tetapi untuk menjalaninya slow aja gitu ya, kalau saya lihatnya seperti itu. Dan di sini di hubungan asmara ini ada The Lovers ya. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit untuk Six of Cups ya. Untuk si Libranya ini nggak bisa melupakan orang masa lalu gitu ya, masih teringat terus, energinya masih ada gitu ya, masih apapun yang ada di masa lalu itu terekam dengan kuat di memorinya si Libra, biasanya seperti itu. Dan dengan The Lovers ini mungkin di hubungan asmara kalian ini untuk si Libra ingin seseorang di masa lalu ini kembali gitu ya. Kalian menginginkan untuk hubungan asmara kembali membaik gitu. Itu atau mungkin ada di antara kalian yang menginginkan untuk hubungan asmara dengan orang masa lalu ini menjadi jodoh ke depannya gitu ya. Seperti itu. Ini kalau energinya ya. Ini kenapa saya narik energi ya. Oke, kalau di segi fakta menarik, di segi karakter di sini ya otomatis si Libranya lebih ke nggak bisa melupakan orang masa lalu gitulah ya, seperti itu. Kalau misalkan di sini di fakta menarik di sini si Libranya kalau tentang jodoh ya, ini kan The Lovers ini jodoh ya. Kalau tentang jodoh ini ya istilahnya kayak ingin mempunyai jodoh gitu ya, ingin mempunyai jodoh, ingin mempunyai hubungan asmara yang tetap ada gitu ya. Itu akan tetapi itu juga istilahnya tujuan keduanya kalau saya lihatnya untuk si Libra di energi ini ya. Tujuan keduanya untuk si Libra ya tentang jodoh gitu. Tujuan pertamanya yaitu tentang karir keuangan bisnis usaha dulu yang dicapai Libra, biasanya seperti itu ya. Untuk Libranya yang penting mapan dulu gitu, mapan untuk di segi karir keuangan bisnis tersebut gitu ya, usaha tersebut, baru nanti tentang jodoh gitu. Karena untuk si Libra menginginkan jodoh ini sesuai dengan kondisi Libranya gitu. Kalau Libranya ini mempunyai bisnis usaha karir keuangan yang mapan, otomatis kan jodoh juga akan menyesuaikan dia gitu, akan menyesuaikan Libranya juga kan gitu ya. Libranya akan menginginkan seseorang yang sama dengan kondisinya si Libra gitu ya. Itu kalau misalkan si Libranya seseorang yang mapan ya Libranya menginginkan jodoh yang setara gitu ya, seperti itu sih gitu. Jadi di sini yang diinginkan untuk si Libra ya karir keuangan bisnis usaha dulu baru hubungan. Dan di sini ada King of Wands. Untuk si Libranya lebih ke itu yang ingin direalisasikan gitu ya. Seperti kayak Libranya ini kan pintar juga untuk berstrategi ya dengan energi King of Wands ini. King of Wands di sini mungkin si Libra yang ngikutin reading ini seseorang yang pintar berstrategi ya. Planning atau rencana ini sering sekali terrealisasi gitu ya, seperti itu. Jadi
mungkin ada rencana-rencana tersendiri atau planning tersendiri yang ingin direalisasikan si Libranya agar terwujud gitu ya. Dan biasanya dengan Libra yang pinter berstrategi, pinter merencanakan sesuatu gitu ya, dan benar-benar apa yang diinginkan ini diwujudkan gitu ya. Dan biasanya dengan apa ya, dengan kemauan si Libra untuk mendapatkan apapun itu, entah jodoh atau di segi karir, keuangan, bisnis, usaha, ya si Libranya biasanya sering kesampaian gitu ya, sering terwujud gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada Ten of Cup. Libra kalau dengan keluarga kecil ini kebahagiaan untuk si Libra gitu ya. Itu kebahagiaan untuk si Libranya ya di keluarga kecilnya Libra gitu. Dan ingin mewujudkan keluarga kecil yang bahagia juga seperti keluarganya si Libra gitu ya. Seperti itu. Jadi istilahnya cenderung ke yang ingin dicapai adalah keluarga kecil yang bahagia gitu. Ya, seperti itu sih. Dan kemudian di sini ada Eight of Swords. Oke. Kalau yang tadi kan ada Nine of Cups ya. Ini Libranya ini sebagian di kalian ini banyak yang pendiam gitu ya, nggak banyak ngomong. Jadi untuk komunikasi ini, komunikasi yang mungkin sepatah dua patah kata gitu ya, komunikasi yang nggak banyak gitu diberikan dalam kehidupan si Libranya gitu, lebih banyak diamnya gitu ya. Makanya kalau diajak komunikasi untuk si Libra benar-benar membutuhkan kefokusan tersendiri gitu. Istilahnya kayak apa ya, kayak harus benar-benar fokus. Misalkan ada lawan bicara nih ya, lawan bicara dengan si Libranya gitu ya, itu tuh diajak ngomong apa gitu tuh si Libra harus fokus ke situ gitu, nggak pemikirannya nggak mau ke sana sini gitu ya. Itu dan istilahnya misalkan diajak bicara dengan lawan bicaranya di sini ya lebih ke memperhatikan dulu, lebih ke mempelajari dulu apa yang dikatakan lawan bicara gitu, baru dia fokus untuk menjawabnya, seperti itu gitu ya. Si Libranya seperti itu. Jadi lebih condong ke fokus untuk komunikasi gitulah ya, seperti itu. Kan kadang ada yang istilahnya ada yang lawan bicaranya mengajak bicara tentang hal apa gitu tuh, si seseorang yang mungkin nggak terlalu pendiam gitu ya, itu langsung apa ya, langsung bisa menjawab seperti apa yang lawan bicara inginkan gitu ya. Tapi kalau si Libranya ini lebih ke menjawabnya ini mengamati dulu gitu ya, mengamati dulu apa yang dibicarakan, kemudian yang akan dijawab itu seperti apa dan bagaimana, nah gitu. Seperti itu sih. Jadi kayak istilahnya untuk komunikasi di Libranya lebih ke memberikan energi fokus sih, memberikan energi yang apa ya, mengamati dulu gitu ya, mengamati dulu baru menjawab gitu, seperti itu ya gitu. Kadang kalau yang misalkan si Virgo nih, Virgo ini kan seseorang yang pinter ya, seseorang yang pinter dalam berpikir, dalam berkomunikasi. Biasanya kan pemikiran sama yang dibicarakan ini sinkron gitu ya, istilahnya satu jalur gitu kan gitu. Tapi kalau si Libranya di sini lebih cenderung ke mengamati dulu, baru menjawab yang pas itu yang bagaimana, nah gitu. Tapi kalau si Virgonya biasanya kan istilahnya bicara 1 menit, habis itu disuruh menjawab langsung yes gitu, yang langsung tak gitu loh, langsung apa ya, langsung bisa menjawab saat itu juga gitu. Tapi kalau perbedaan dengan Libra itu, Libranya lebih ke mengamati dulu apa yang dibicarakan baru menjawab gitu. Itu sih ya.
Saya buat contoh untuk zodiak Virgo karena Virgo ini seseorang yang cerdas lah ya, yang pinter lah ya, pinter gitu. Jadi lebih ke logika sama ucapan langsung bersamaan gitu. Tapi kalau si Libranya di sini karena masih memakai perasaan gitu ya, Libra ini kan cenderungnya ke perasaan dan pemikiran kan. Jadi kayak misalkan diajak ngomong itu yang lawan bicaranya itu kira-kira sakit hati nggak ya? Nah seperti itu. Jadi mengamati dulu untuk si Libranya gitu ya, meskipun kadang kalau pas pemikirannya misalkan banyak gitu di Libranya mungkin keceplosan mengatakan yang nyelekit, tahu nggak ya bahasa Jawa nyelekit, mengatakan yang mungkin agak menyinggung gitu ya, agak menyinggung lawan bicara gitu, kadang nggak sadar juga gitu si Libranya seperti itu. Jadi lebih ke mengamati dulu baru menjawab gitu ya, biasanya seperti itu untuk si Libranya gitu. Itu di Age of Swords gitu ya. Dan kemudian di sini ada The Emperor. Untuk mengambil suatu keputusan itu kalau si Libranya lebih cenderung ke dewasa, lebih cenderung ke bijak gitu ya. Kebijaksanaan ini untuk si Libranya kuat gitu ya. Orang yang bijak lah ya kalau si Libra itu, karena istilahnya mempertimbangkan dari segi perasaan dan dari segi pemikiran gitu. Jadi cara mengambil keputusan ya disesuaikan hal itu gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada Six of Pentacles. Si Libranya ini seseorang yang suka berbagi ya, berbagi materi mungkin kalau ada materi gitu kan, berbagi kebaikan, berbagi sering memberikan motivasi, spirit gitu ya ke orang lain, berbagi skill mungkin atau apa ya, yang penting berbagi kebaikan lah ya ke banyak orang atau ke orang yang membutuhkan seperti itu ya itu. Jadi prinsip si Libranya ini kalau bisa berbagi maka yang akan diterimanya itu akan lebih baik gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada King of Pentacles. Untuk si karirnya Libra ya ini mungkin dengan cara berbagi itu pada akhirnya bisa membersihkan materi yang ada di Libranya gitu ya, dan pada akhirnya dengan berbagi, dengan bersedekah ini justru meningkatkan pemasukan di Libranya gitu ya, memudahkan segala urusan di Libra gitu sih. Jadi kayak misalkan di karir keuangan bisnis usaha ada permasalahan, dengan cara berbagi, bersedekah itu semua permasalahan mudah, pemasukannya juga berlimpah di luar dugaan kan gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada The Wheel of the Year. Di perputaran roda si Libranya di kehidupan ini banyak sekali keberuntungan gitu ya itu, dan terutama dalam 1 tahun ini ke depan ya, itu banyak sekali keberuntungan yang ada di Libranya, terutama di segi pentakel dan segi cup gitu ya, terutama di segi karir keuangan, bisnis usaha, dan segi hubungan asmara gitu. Karena kalau di sini di hubungan asmara di sini kan mungkin banyak Libra yang istilahnya kembali ke dalam hubungan dengan seseorang gitu ya itu, dan memberikan energi pembaruan dalam cinta, dalam hubungan asmara gitu kan, itu kan memberikan kebahagiaan lagi kan gitu ya, seperti itu. Jadi di hubungan asmara seperti itu, dan di segi hubungan yang lain misalkan dengan keluarga kecil ya otomatis saat ini bisa berbahagia dengan keluarga kecilnya, karena mungkin ada peningkatan dari segi karir keuangan bisnis usaha kali ya, seperti itu ya itu. Jadi istilahnya lebih condong ke banyak kebahagiaan yang didapat si Libranya, baik dari segi karir keuangan bisnis usaha atau dari segi hubungan asmara gitu ya, seperti itu. Dan di sini pemikirannya juga nggak overthinking gitu, nggak
ya nggak overthinking ya, nggak terlalu banyak yang dipikirin, karena kalau di karir saat ini dijalani apa adanya karena sudah mempunyai karir gitu ya, tinggal menuju untuk mencapai peningkatan kan gitu itu. Dan di sini ada one ya, strategi planning yang ada di Libranya ini bisa terwujud gitu ya, bisa terwujud, bisa kesampaian gitu ya itu. Dan ini perputaran roda keberuntungan ini ada dalam 1 tahun ini ke depan gitu ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada kartu Lenormand, ini ada The Circle ya. Untuk si Libra ini bahagianya dengan orang-orang yang ada di sekeliling Libra gitu ya, seperti itu. Kayak istilahnya Libranya ini nggak mau berpisah dengan orang-orang yang dicintai di sekeliling Libra gitu ya. Mungkin di hubungan asmara atau di hubungan keseharian, mungkin dengan teman-teman, dengan keluarga gitu ya. Itu, dan benar-benar si Libranya lebih condong ke kebahagiaan si Libra ini ya, cenderungnya kalau bisa bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai di sekelilingnya gitu ya, entah pasangannya, entah kekasihnya, entah keluarganya gitu ya, seperti itu. Jadi entah teman-teman dekatnya gitu. Jadi lebih condong ke si Libranya nggak mau berpisah dengan orang-orang di circle-nya Libra gitu, seperti itu. Dan di sini ada kompas, arahnya semua energi ini ada di Libranya gitu ya, mengarah ke Libra gitu. Jadi kayak istilahnya orang-orang yang dulunya mungkin memberikan energi keberpisahan dengan Libra gitu ya, entah di karir atau di hubungan asmara, di sini lebih condong untuk menuju ke Libranya gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada The Sun. Si Libranya ini seseorang yang pekerja keras gitu ya, yang pekerja keras. Kalau menyelesaikan permasalahannya harus diselesaikan dengan tuntas, biasanya seperti itu. Dan selalu banyak cahaya, banyak yang membantu gitulah ya untuk si Libranya. Dan apapun yang dituju dengan kompas ini ya, apapun yang ingin dituju si Libranya, dengan kerja kerasnya ini Libranya bisa mendapatkan sesuai ekspektasi Libra gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada The Ring. Libranya ini seseorang yang berkomitmen gitu ya. Kalau mau di hubungan asmara, kalau sudah memberikan komitmen ya benar-benar komitmen di situ gitu ya, seperti itu. Kalau di karir, keuangan, bisnis, usaha ya benar-benar komitmen di situ, kerja keras di situ gitu ya, nggak mau keluar masuk gitu ya. Istilahnya orang yang tekun di karir yang selama ini dijalani gitu ya, seperti itu. Karir, keuangan, bisnis, usaha gitu ya. Dan orang yang berkomitmen gitu. Kalau di hubungan asmara ya memberikan komitmen yang kuat, kalau memang hubungan asmara ini bisa sama-sama saling memberikan energi yang seimbang ke Libranya gitu. Dan kemudian di sini ada The Clover. Apa yang diinginkan si Libra, baik di segi hubungan asmara, hubungan cinta, atau di karir, keuangan, bisnis, usaha, atau segi yang lain, itu bisa dicapai Libra gitu ya. Karena di sini banyak keberuntungan yang ada di energinya Libra di sini, terutama dalam 1 tahun ke depan ya. Akan tetapi enggak cuma 1 tahun ke depan, tetapi di proses kehidupan Libra ini, kalau Libra bisa menyadari, bisa bersyukur, bisa menelaah dari semua yang terjadi di masa lalu sampai saat ini mungkin ya, seperti itu. Ini kalau bisa introspeksi ya, ini si Libranya ini harus pantas untuk bersyukur sih gitu ya, karena banyak sekali pencapaian yang ada di Libra yang memang benar-benar Libra inginkan dengan kerja kerasnya Libra gitu ya, seperti itu. Jadi banyak sekali keberuntungan yang ada di Libranya gitu ya. Dengan energi yang seperti ini, bersyukurlah apapun yang ada di Libra saat ini gitu ya.
Karena biasanya orang-orang Libra dengan energi yang seperti ini nih banyak sekali yang menginginkan kedudukan seperti Libra gitu kan, gitu. Jadi pantaslah untuk Libra bersyukur saat ini gitu ya dengan pencapaian tersebut gitu. Karena di kehidupan si Libranya ini banyak sekali keberuntungan gitu ya. Itu dan kedepannya apa yang diinginkan si Libra bisa tercapai dengan komitmen, dengan kerja keras gitu ya, seperti itu. Dan benar-benar banyak keberuntungan untuk si Libra ke depannya dan sebelum ini gitu ya, dan sekarang juga otomatis kan ya, karena energinya Libra banyak keberuntungan di sini gitu. Oke. Itu untuk 17 fakta menarik si Libranya gitu ya. Itu jadi istilahnya saya hanya bisa reading dengan 17 kartu di sini ya. Kalau misalkan ada yang lebih, ada yang beda dari readingan ini tentang fakta, tentang karakter kalian ya, nggak bisa ketarik di sini semua gitu ya. Jadi istilahnya mungkin ada yang resonate dan ada yang nggak di sini kan gitu. Karena saya readingnya general gitu ya. Itu banyak Libra yang ada di luaran sana gitu ya. Oke, saya rasa cukup Libra. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan assalamualaikum.